Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Textual and Contextual Analysis of Professional Discourse on XBRL Data and Information Quality yang ditulis oleh Arif Perdana, Altaser Rock, dan Fiona Rohdel. Kelompok 3 yang beranggotakan Sita Ayuningrum NPM 13, Rehan Putri Ramadan NPM 45, Aristifal Putri Farisi NPM 75, Rizke Dharma Deningsih NPM 78, Hendi Yatrinda A NPM 111, Koiro Rozikin NPM 121, Rian Yoga Pratama NPM 149, dan Yosafat Jizar NPM 152. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan wawasan tentang aspek apa saja dari kualitas data dan informasi atau Data and Information Quality yang disingkat DIQ, Extensible Business Reporting Language atau yang disingkat XBRL yang paling diminati oleh para profesional. Penulis menggunakan analitik teks untuk memeriksa wacana XBRL dari para profesional yang bekerja di domain. Mereka menjelajahi diskusi dalam 3 grup XBRL link terbesar. Pengumpulan data mencakup periode 2010 sampai 2016. Lalu melalui analisis teks, penulis menemukan dimensi XBRL DIQ yang paling sesuai. Mereka mengusulkan kerangka XBRL DIQ yang berisi 18 dimensi DIQ relevan yang berasal dari bidang akuntansi dan IS. Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu mengarahkan penelitian XBRL di masa depan ke dalam dimensi DIQ yang paling layak untuk penyelidikan empiris lebih lanjut. XBRL adalah standar internasional untuk pelaporan digital informasi keuangan, kinerja, risiko, dan kepatuhan. Meskipun ekspektasi XBRL untuk menghasilkan peningkatan dalam DIQ melalui aplikasinya, misalnya seperti laporan bisnis standar, standar data digital, dan visualisasi data interaktif tinggi, mereka tetap tidak jelas. Makalah ini memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik tentang aspek XBRL DIQ yang paling relevan bagi para profesional. Lalu selanjutnya pendahuluan. XBRL digunakan untuk mendukung berbagai kebijakan seperti transparansi, akuntabilitas, pengurangan beban administrasi dalam pengungkapan informasi keuangan, serta lembaga keuangan pengawasan dan manajemen risiko. Studi sebelumnya menemukan XBRL memiliki dampak ekonomi yang positif pada perusahaan. Misalnya, mengurangi biaya ekuitas modal, menurunkan biaya hutang untuk perusahaan, dan meningkatkan akurasi perkiraan. Di Amerika Serikat, Kanada, dan Asia, XBRL adalah dilaksanakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan permodalan pasar. Di Eropa, XBRL digunakan untuk membantu mengaktifkan kegiatan pengawasan perbankan, manajemen risiko, administrasi perpajakan, standarisasi data untuk pertukaran informasi bisnis dan keuangan, dan pengarsipan terkait pemerintahan. Oleh karena itu, XBRL dapat membantu meningkatkan administrasi, proses keuangan, dan akuntansi serta pelaporan untuk sektor swasta dan publik. Rumusan masalah kali ini yaitu apa saja aspek Extensible Business Reporting, kualitas data dan informasi bahasa atau XBRL atau DIQ paling menarik bagi para profesional. Tujuan penelitian.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja aspek extensible business reporting, kualitas data, dan informasi bahasa atau XBRL di IQ paling menarik bagi para profesional. Tinjauan literatur pada jurnal ini yaitu berpusat pada kerangka konseptual yang ada tentang kualitas dan data informasi, lalu melakukan extensible business reporting, language, dan media sosial atau disingkat dengan XBRL yang nantinya akan dianalisis teks pada media sosial tersebut. Dengan kata lain, tinjauan literatur yang digunakan yaitu extensible business reporting, language, dan media sosial atau XBRL. Jadi XBRL adalah standar internasional untuk pelaporan digital, keuangan, kinerja, risiko, dan informasi kepatuhan. Mengakses informasi XBRL melalui situs web biasanya memberikan interaksi satu arah, di mana orang cukup membaca artikel yang tersedia tanpa kesempatan untuk berbagi pemikiran mereka, untuk menanyakan pakar domain, atau untuk menanggapi pendapat orang lain. Namun, LinkedIn menyediakan informasi XBRL paling relevan melalui grup XBRL LinkedIn, di mana anggota LinkedIn dapat terlibat dalam wacana berkelanjutan, berbagi pengalaman mereka, dan memasuki diskusi bersama profesional XBRL. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, menggunakan analisis teks untuk memeriksa wacana XBRL profesional yang bekerja di domain tersebut. Mereka menjelajahi diskusi dalam 3 grup XBRL LinkedIn terbesar, dan pengumpulan data mencakup pada periode 2010 hingga 2016. Selanjutnya, analisis pengorderan. Kami menemukan lebih dari 5 referensi di kedua kumpulan data untuk 6 dimensi, yaitu aksesibilitas, akurasi, komparabilitas, konsistensi, ketepatan waktu, dan transparansi. Mengingat dimensi ini merupakan inti dari XBRL DIG, seringlah diskusi tentang ini dimensi DIG menghadirkan sedikit kejutan seperti yang dijelaskan. Yang pertama, kemampuan XBRL untuk mengatasi ketidakcocokan antara sistem yang berbeda diharapkan untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan bagi investor. Yang kedua, akurasi adalah percakapan topik paling umum yang muncul dalam grup diskusi XBRL LinkedIn dalam kedua kumpulan dan pengajuan cek XBRL. Keakuratan terlihat memikat profesional XBRL. Para profesional prihatin dengan peningkatan akurasi XBRL dan mengatasi kesalahan XBRL. Yang ketiga, XBRL secara umum diharapkan dapat meningkatkan komparabilitas dan konsistensi pengungkapan laporan keuangan. Keterbandingan dan konsistensi tetap menjadi dasar wacana XBRL. Ekstensi taksonomi telah menciptakan pengorbanan bagaimanapun antara fleksibilitas dan kompatibilitas dalam keuangan berbasis XBRL. Yang kelima, ketepatan waktu dan transparansi dianggap penting bagi XBRL DI. Para profesional berharap penggunaan XBRL akan membantu mereka lebih mudah menemukan informasi untuk tujuan akuntansi dan audit mereka. Yang keenam, pergeseran dari akurasi ke fasilitas ini menunjukkan bahwa perbedaan ini dihasilkan dari XBRL ekspektasi profesional tentang tingkat kesalahan yang dapat diterima dan mengurangi tingkat kesalahan aktual dalam laporan keuangan yang mendukung XBRL. 11 dimensi DIG yaitu keamanan akses, jumlah data yang sesuai, kelengkapan, ringkas, kemudahan pemahaman, interpretabilitas, materialitas, objektivitas, prediktabilitas, kehati-hatian, dan dapat diverifikasi memiliki 5 atau kurang referensi di kedua kumpulan data. Frekuensi rendah seperti itu menyarankan bahwa dimensi tidak sesuai topik atau relevan bagi para profesional. Di atas keduanya periode pengumpulan data. Dimensi XBRL DIG tidak serta-merta mengungkap
nuansa datanya. Karena itu kami menggunakan hasil dari analisis teks sebagai dasar untuk menganalisis lebih lanjut konteks kata-kata yang muncul dalam diskusi. 7 dimensi XBRL yaitu kelengkapan ringkas, konsistensi, objektivitas, ketepatan waktu, dan validitas. Tampaknya memiliki kata yang meningkat dihitung dalam kumpulan data grup 3 XBRL. Kedua, dibandingkan dengan kumpulan data pertama. Meningkatkan frekuensi kata untuk dimensi XBRL tertentu yang pertama. Yang kedua, kumpulan data memungkinkan menunjukkan bahwa dimensi ini tetap belum terselesaikan. Mendorong terus diskusi antara para profesional, mengurangi frekuensi kata untuk XBRL lainnya. Dimensi dari waktu ke waktu memungkinkan menunjukkan dimensi yang semakin menurun pentingnya bagi profesional. Dari 18 dimensi, 6 diantaranya akurasi, komparabilitas, kelengkapan, kemudahan, pemahaman, ketepatan waktu, dan relevansi, konsistensi dengan kualitas utama dimensi. Komparabilitas, kemudahan, pemahaman, dan ketepatan waktu konsisten dengan karakteristik kualitas yang meningkatkan penggunaan informasi keuangan. Keterbatasan di sini keterbatasan perolehan literatur dan informasi dari berbagai negara masih kurang detail untuk jurnal yang kali ini dibahas. Sementara itu terkait penelitian ini hanya terfokus pada implementasi XBRL pada 3 negara saja, belum mencakup beberapa negara lain terkait jurnal yang dibahas pada kesempatan ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dimensi DIQ yang paling sesuai untuk XBRL dan yang paling menarik minat profesional XBRL. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaannya dan penerimaannya, penelitian di masa mendatang dapat menggunakan kerangka kerja untuk XBRL DIQ untuk menyelidiki secara empiris apakah DIQ diusulkan atau tidak. Dimensi tetap sesuai untuk XBRL. Karena tidak ada penelitian yang masih ada untuk menilai XBRL DIQ, penelitian lebih lanjut di bidang ini dijamin dan penting untuk mempromosikan lebih lanjut pengembangan dan implementasi XBRL. Peningkatan ini menunjukkan bahwa dimensi ini tetap tidak terselesaikan untuk profesional XBRL. Analisis ini membantu memastikan bahwa kerangka kerja yang diusulkan relevan untuk menilai XBRL DIQ. Analisis juga menggambarkan pentingnya pemeriksaan ulang secara konstan di bidang DIQ yang sangat penting di sebuah teknologi pada suatu titik waktu karena bobot relatif dari faktor DIQ sangat mungkin berbeda melintasi waktu.